Amelia Mary Earhart hilang pada tanggal 2 Juli 1937. Dinyatakan tewas tanggal 5 Januari 1939. Anak perempuan dari Edwin dan Amy Earhart adalah pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Ia mendapat penghargaan itu karena adalah wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Ia juga membuat banyak rekor lainnya, menulis buku yang terjual paling banyak tentang pengalaman terbangnya, dan memiliki peran penting dalam pendirian Nine organisasi pilot wanita. Earhart hilang secara misterius di Samudra Pasifik di dekat Pulau Hopland dalam usaha untuk melakukan penerbangan keliling dunia tahun 1937. Ketertarikan mengenai hidup, karir, dan misteri hilangnya Earhart masih tetap berlanjut sampai sekarang. Amelia Mary Earhart, anak perempuan dari Samuel Edwin Stanton Earhart dan Amelia Otis Earhart, dilahirkan di rumah kakek neneknya di Extension, Kansas. Kakek Amelia adalah Alfred Otis, seorang mantan hakim federal, presiden bank tabungan Extension, dan warga kota terkemuka di Extension. Ia awalnya tidak merestui perkawinannya dan kurang puas dengan perkembangan Edwin sebagai seorang pengacara. Hal ini konon ikut menyebabkan keluarga Amelia berantakan. Beberapa penulis biografinya berspekulasi bahwa sejarah penolakan dan keraguan ini terus mengikuti Amelia sepanjang masa kanak-kanaknya sebagai seorang anak yang tomboy, hingga karirnya sebagai penerbang pada masa dewasanya. Menurut adat keluarganya, nama Amelia berasal dua neneknya, yaitu Amelia Josephine Harris dan Mary Wells Patton, di mana masa kecilnya Amelia kadang-kadang juga disebut Millie. Konon suka bermain-main dengan adik perempuannya. Amelia adalah pemimpin dan adiknya Chris Merwell atau Peach sebagai pengikutnya yang setia. Jiwa petualangan terlihat ada pada diri Earhart saat masih kecil, dengan mengeksplorasi tetangga mereka untuk pengejaran yang menarik. Mereka sering memanjat pohon, meluncur dari bukit dengan kereta luncurnya, dan berburu tikus dengan senapan. Mereka menyimpan cacing lengat, penggeret, dan katak pohon dalam koleksi yang mereka kumpulkan, baik mereka berdua melanjutkan untuk menggunakan nama mereka pada masa kecilnya sampai mereka dewasa. Didikan mereka di luar peraturan dan kebiasaan sejak Amy Earhart tidak ingin membentuk anaknya menjadi anak kecil yang baik, sementara nenek mereka yang keibuan tidak menerima celana olahraga Blomas yang dikenakan oleh anak-anak Amy. Dan walaupun Amelia menyukai kebebasan didapat dari mengenakan celana itu, ia sadar bahwa anak perempuan tetangga lainnya tidak ada yang mengenakannya. Pada tahun 1904, dengan bantuan pamannya, ia bersama membuat semacam kereta luncur. Setelah ia melihat jet coaster dalam kunjungan ke St. Louis dan mengamankan benda tersebut ke atap gudang peralatan keluarga, penerbangan pertama Amelia berakhir dengan dramatik. Ia muncul dari kotak kayu yang rusak yang ia jalankan sebagai kereta luncur dengan baju robek dan sensasi kegembiraan. Ia menyatakan, "Oh Peach, rasanya seperti terbang." Amelia berumur 10 tahun ketika ayahnya Edwin yang saat itu seorang eksekutif perusahaan kereta api dipromosikan dan dikirim ke Des Moines, Iowa. Pada usia 11 tahun di Des Moines, Amelia melihat sebuah pesawat terbang di pasar amal negara bagian Iowa. Ayahnya mencoba untuk menarik ketertarikannya dan adiknya dalam melakukan penerbangan. Belakangan ia menggambarkan sebagai sesuatu yang penuh dengan kawat karatan dan kayu yang sama sekali tidak menarik, dan meminta agar mereka dapat kembali naik komedi putar. Sementara ayah dan ibunya menemukan rumah kecil di Des Moines, Amelia dan Morel tetap bersama kakek dan nenek mereka di Ascension sampai ia berumur 12 tahun. Amelia dan adiknya menerima pendidikan dalam bentuk sekolah rumah dari ibunya dan seorang guru,
Ia nantinya menceritakan bahwa ia sangat suka membaca dan menghabiskan waktu di perpustakaan keluarga. Pada tahun 1909, ketika keluarganya akhirnya bersatu kembali di Des Moines, Earhart mengikuti sekolah umum untuk pertama kalinya dengan Amelia masuk ke kelas jauh. Walaupun kondisi keuangan keluarganya membaik dengan adanya rumah baru dan bahkan menyewa 2 pelayan, ternyata diketahui bahwa Edwin adalah seorang pemabuk. 5 tahun kemudian pada tahun 1914, ayahnya terpaksa pensiun walaupun ia mencoba merehabilitasi dirinya melalui perawatan. Ia tidak pernah menerima kembali dan tidak pernah diterima kembali di Rhode Island Railroad. Pada waktu itu juga nenek Amelia Otis meninggal mendadak. Rumah Otis dan isinya dilelang. Amelia patah hati dan nantinya dinyatakan hal ini sebagai akhir dari masa kecilnya. Setelah pencarian yang lama, pada tahun 1915, ayah Amelia mendapat pekerjaan sebagai juru tulis di Great Northern Railway di kota St. Paul, Minnesota, dan Amelia memasuki SMU sebagai junior. Edwin mendaftar agar dipindahkan ke Springfield, Missouri pada tahun 1915, tetapi eksekutif di sana mempertimbangkan kembali pensiunnya lalu kembali bekerja, membuat Edwin tidak bisa pindah kemana-mana. Amy Earhart membawa Amelia dan Merle ke Chicago dan di sana mereka tinggal bersama temannya. Amy mengirim anak-anak gadisnya ke sekolah swasta dengan menggunakan uang dari dana yang didirikan oleh kakeknya, Alfred. Amelia masuk ke SMU Hyde Park, tetapi mengabaikan semester yang tidak menyenangkan. Tulisan di buku tahunan menangkap pokok ketidaksenangan AY wanita yang berjalan sendiri. Amelia lulus dari SMU Hyde Park tahun 1916. Ia memiliki cita-cita untuk mempunyai karir pada masa depan. Ia menyimpan sebuah buku tempel dari clipping koran tentang wanita yang sukses dalam bidang yang didominasi oleh pria, termasuk produksi dan direksi film, hukum periklanan, manajemen, dan teknik mekanik. Ia memulai awal dari Osgood di Rydell, Pennsylvania, tetapi tidak menyelesaikan programnya. Selama liburan Natal tahun 1917, ia mengunjungi saudara kandungnya di Toronto, Ontario. Perang Dunia Pertama telah terjadi dan Amelia melihat tentara yang terluka kembali pulang. Setelah menerima pelatihan sebagai asisten besar dari Palang Merah, ia memulai bekerja di rumah sakit militer Spadina di Toronto, Ontario, Kanada. Tugasnya termasuk menyiapkan makan di dapur untuk pasien dengan diet spesial dan memberikan resep dokter di rumah sakit. Ia melanjutkan bekerja di rumah sakit sampai gencatan cinta yang mengakhiri Perang Dunia Pertama ditandatangani pada bulan November tahun 1918. Pada waktu ia mengunjungi pameran yang dilaksanakan di Toronto dengan teman wanita yang masih muda, salah satu acara penting yang dilaksanakan adalah pameran penerbangan pesawat yang dilakukan oleh ahli Perang Dunia Pertama. Seorang pilot mengendarai pesawat yang mendekati Earhart dan temannya, dan sesuatu dalam diri Earhart berkata, "Saya tidak mengerti pada saat itu, tetapi aku percaya pesawat merah kecil ini mengatakan sesuatu padaku ketika mendesis." Ia mengalami infeksi sinus pada tahun itu. Hal ini terjadi sebelum antibiotika ada dan dia dibawa perawatan medis. Prosedur tidak berhasil dan Earhart menderita karena serangan sakit kepala yang tajam. Hal ini terus terjadi hampir setahun dan ia menghabiskan waktu di rumah saudaranya di Northampton, Massachusetts. Ia menghabiskan waktu dengan membaca puisi, belajar piano dan banjo, dan belajar mekanik. Pada tahun 1919, Earhart bersetrap untuk mendaftar di Universitas Smith. Tetapi ia mengubah pemikirannya dan mendaftar ke Universitas Columbia untuk belajar di spesialitas kedokteran. Ia berhenti 1 tahun kemudian agar dapat mendampingi orang tuanya yang kini sudah bersatu kembali di California. Di Long Beach, ia dan ayahnya pergi ke sebuah lapangan di udara. Di lapangan udara tersebut, Frank Hawk yang nantinya terkenal sebagai pembalap udara memberinya tumpangan yang selamanya mengubah kehidupan Earhart. Setelah ia terbang selama 10 menit, ia segera memutuskan untuk belajar terbang. Belajar menjadi penerbang. Earhart akhirnya bekerja sebagai fotografer, pengemudi truk, dan bekerja di perusahaan telepon lokal untuk mengumpulkan uang $1.000 yang akan dipakai untuk pelajaran terbangnya. Earhart telah melakukannya pelajaran pertamanya yang dimulai pada tanggal 3 Januari 1921 di lapangan udara Kainer di Long Beach. Tetapi untuk mencapai lapangan udara, Amelia harus naik bus sampai garis akhir. Lalu harus berjalan sejauh 4 mil. Gurunya adalah Anita Shock, seorang apprentice perempuan penerbang yang menggunakan Curtiss CN4 Chinook untuk pelatihan. Amelia tiba dengan ayahnya dan sebuah permintaan. 6 bulan kemudian, Earhart membeli sebuah pesawat bersayap ganda kuning Kinston Airster yang dinamanya Canary pada 22 Oktober 1922.
Ia menerbangkannya pada ketinggian 14.000 kaki dan menciptakan rekor dunia perempuan. Pada tanggal 15 Mei 1923, Earhart menjadi perempuan ke-16 yang beroleh izin pilot nomor 6017 oleh Federasi Antartika Internasional.